Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya kepada kita, mari kita pikir sejenak. Ini kita akan bicara pagi ini konsep perbuatan baik. Dulu sekali waktu sebelum hari ini kita selalu bicara konsep iman, konsep iman, konsep iman, konsep iman. Kali ini konsep perbuatan baik. Saya pernah sampai pada satu pemikiran begini. Semua agama di dunia ini, agama apapun itu, semuanya mengajarkan perbuatan baik. Tidak ada agama yang seluruh doktrinnya mengajarkan kesalahan. Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Agama apa yang mengajarkan kesalahan? Tidak ada. Semua agama pasti mengajarkan perbuatan-perbuatan baik. Karena berbuat baik itu baik, maka harus baik-baik berbuat baik. Karena lebih baik berbuat baik daripada tidak berbuat baik. Sehingga kalau orang melakukan kebaikan, dia tidak hanya baik, tapi mengandung nilai-nilai kebajikan. Maka itu yang diajarkan oleh semua agama. Semua agama mengajarkan perbuatan baik. Sekarang pertanyaannya begini, mari kita pikir sejenak. Samakah, sekarang kita bicara nilai dari perbuatan baik yang dilakukan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus maupun perbuatan baik yang dilakukan orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus? Sekali lagi, semua agama mengajarkan perbuatan baik, tapi sekarang kita tanya, samakah nilainya? Nilai dari perbuatan baik yang dilakukan orang beriman pada Yesus Kristus maupun perbuatan baik yang dilakukan orang tidak beriman pada Yesus Kristus? Saya juga sempat lama pikir. Sama enggak? Saya sempat sampai pada titik ekstrim begini. Kalau sama, misalnya perbuatan baik yang dilakukan orang beriman pada Yesus Kristus maupun perbuatan baik yang dilakukan orang tidak beriman pada Yesus Kristus, kalau misalnya itu sama di hadapan Tuhan, apa istimewanya engkau dan saya menjadi orang Kristen? Tidak ada. Betul tidak? Kalau sama, apa istimewanya? Apa uniknya kita? Tidak ada. Tapi kalau beda, di mana bedanya? Nah, maunya kita adalah mari kita juga orang Kristen yang teliti sampai pada persoalan-persoalan implementasi dari doktrin, dari iman. Mana? Tapi puji Tuhan, terus cari sampai kemudian saya menemukan satu buku yang ditulis oleh seorang profesor namanya Edwin Palmer. Dia menulis buku-buku berbobot, buku-buku Calvinisme, buku-buku ajaran yang penting-penting di dalam kekristenan. Salah satu yang dia tulis adalah 5 pokok Calvinisme. Di situ dia menerangkan, baru saya mengerti. Kadang-kadang kita perlu belajar dari orang lain. Rendah hatilah kita. Jangan seolah-olah kita ini selalu menempatkan diri sebagai seolah-olah pembaca pertama Alkitab. Sehingga tidak butuh orang lain, tidak butuh penjelasan orang lain, tidak butuh penafsir. Itu salah. Saya berusaha sungguh-sungguh sambil kita belajar dari firman Tuhan, sambil belajar dari orang-orang yang mungkin telah dipakai Tuhan secara luar biasa lebih dulu dari kita. Edwin Palmer bilang begini, semua perbuatan baik di dunia ini pada akhirnya belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kita kaget sekali. Masa? Jadi perbuatan baik akhirnya harus diuji apakah ini benar di hadapan Tuhan atau tidak. Jadi belum tentu semua perbuatan baik di muka bumi ini akan diterima sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah supaya perbuatan baik itu akan diterima di hadapan Tuhan sebagai sesuatu kebenaran? Bagaimana? Maka dia mengemukakan ada 3 syarat yang harus dipenuhi, ada 3 prinsip penting yang harus dipenuhi supaya perbuatan baik itu akan diterima sebagai kebenaran oleh Tuhan. Apa itu? 1, perbuatan baik itu sebaik apapun harus didasarkan pada iman kepada Yesus Kristus. Maka sebaik apapun perbuatan baiknya, kalau tidak dilakukan atas dasar iman kepada Yesus Kristus, ini namanya mubasir. Yang kedua, perbuatan baik itu harus disesuaikan dengan firman Allah di dalam Alkitab. Contoh bagaimana? Sama dengan yang saya sebutkan tadi di awal. Bermaksud menasihati orang, bermaksud menegur kesalahan orang, memang itu perintah. Di Yehezkiel pasal 3 atau pasal 33 kita misalnya membaca begini, kalau engkau melihat saudaramu atau temanmu atau orang di sekitarmu bersalah, lalu engkau tidak tegur dia dan dia mati dalam kesalahannya, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban daripadamu. Tapi kalau kita melihat orang lain bersalah lalu kita tegur dan dia tidak
berbalik dari jalan kesalahannya dan dia mati dalam kesalahannya, maka minimal engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita tegur, dia tidak mau dengar, dia mati dalam kesalahan, kita menyelamatkan nyawa kita. Tapi yang ketiga, Tuhan bilang, kalau engkau tegur sesamamu yang salah, lalu dia berbalik dari jalan-jalannya yang salah, engkau menyelamatkan dua nyawa sekaligus, nyawamu dan nyawanya. Tapi bagaimana cara kita menegur? Nah, seperti saya contohkan tadi, ada orang bermaksud baik, tapi menggunakan cara-cara yang tidak alkitabiah. Yang saya katakan tadi, mau tegur orang, tapi bilang tadi malam Tuhan membisikkan sesuatu kepada saya untuk disampaikan kepadamu. Ini tidak benar secara alkitabiah. Maka di sini orang Kristen akan makin teliti, makin hati-hati. Jadi sekali lagi, perbuatan baik yang benar harus memenuhi 3 kriteria. 1, perbuatan baik itu harus berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, harus bersesuaian dengan firman Allah di dalam Alkitab. Yang ketiga, tujuan perbuatan baik itu semata-mata untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau masih kita melakukan perbuatan baik sebaik apapun untuk cari nama, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, maka sangat berbahaya. Maka di sini saya mengerti begitu. Jadi sebaik apapun dia, perbuatan baiknya semaksimal apapun, kalau tidak memenuhi 3 kriteria ini, tidak akan diterima sebagai kebenaran oleh Tuhan. Ada perbuatan baik yang akhirnya diterima sebagai kebenaran oleh Tuhan, yang bau harumnya tercium sampai di surga, tapi ada perbuatan baik yang akhirnya mubazir. Nah, bagaimanakah supaya dia diterima sebagai kebenaran oleh Tuhan? Maka harus memenuhi 3 kriteria ini. Jadi di sini kemudian kita mulai menemukan pembeda paling tegas antara nilai perbuatan baik yang dilakukan orang beriman pada Yesus Kristus dan orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus. Karena itu kemudian menjadi motivasinya juga sangat berbeda. Kalau agama-agama lain misalnya mengajarkan engkau harus berbuat baik supaya mungkin engkau diselamatkan, engkau harus berbuat baik supaya engkau diterima di hadapan Tuhan. Tapi agama Kristen tidak. Maka Edwin Palmer mengatakan kalimat yang ini penting sekali. Oleh kematian Yesus Kristus kita menjadi dekat dengan Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan supaya kita dekat dengan Tuhan. Karena kita dekat dengan Tuhan, maka kita harus melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, oleh kematian Yesus Kristus kita menjadi dekat dengan Tuhan. Karena kita sudah dekat dengan Tuhan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan baik bukan supaya kita dekat dengan Tuhan, tapi karena kita telah dekat dengan Tuhan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ini konsep beda sekali dengan agama-agama lain. Berbuat baik supaya diterima di sisi Tuhan. Kita tidak. Yang membuat kita diterima di sisi Tuhan apa? Kematian Yesus Kristus. Itu beda sekali. Maka di situ kita bilang, ini kemudian menjadi 2 hal, paling tidak 2 pernyataan yang akan menolong kita mengerti. Ternyata kembali pada pertanyaan tadi, samakah nilai perbuatan baik yang dilakukan orang beriman pada Yesus Kristus dan orang yang tidak beriman pada Yesus Kristus? Tidak sama. Harus memenuhi 3 kriteria tadi. Yang kedua, motivasinya yang saya katakan tadi. Motivasi orang berbuat baik apa? Supaya diterima di hadapan Tuhan. Kita tidak. Yang membuat kita diterima di hadapan Tuhan bukan perbuatan baik, tapi kematian Yesus Kristus. Maka saya ulang kalimat yang penting tadi. Kita juga sampai hafal kalimat itu karena begitu pentingnya. Oleh kematian Yesus Kristus kita menjadi dekat dengan Tuhan. Karena kita telah dekat dengan Tuhan, maka kita harus melakukan perbuatan baik. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik bukan supaya kita dekat dengan Tuhan, tapi karena kita telah dekat dengan Tuhan, maka kita harus melakukan perbuatan baik.